Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Darmayanti. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini akan mempresentasikan tentang manajemen bisnis digital. Manajemen bisnis digital merupakan program kompetisi terapan yang mengaplikasikan teknologi digital dalam pelaksanaan manajemen. Program ini merupakan perpaduan dari bidang manajemen, bisnis, sistem informasi, maupun digital marketing. Manajemen di era digital, perkembangan industri semakin ketat di antara perusahaan yang ada di dunia, segala upaya yang dilakukan untuk menjadi yang terbaik. Manajemen yang baik menjadi kunci kesuksesan dunia industri saat ini, baik produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan keuangan. Kegunaan dari manajemen operasional digital untuk mengembangkan bisnis. Yang pertama, memperbaiki proses manajemen operasional yang tidak efisien. Ini maksudnya, teknologi bisa mengawasi jalannya proses perubahan secara lebih luas dan dalam waktu yang lebih singkat. Jadi, kalau ada masalah langsung bisa diketahui. Yang kedua yaitu membuat keputusan dengan data yang aktual dan faktual. Pengembangan bisnis dengan menggunakan data yang aktual dan faktual juga penting. Data yang terkumpul untuk pengembangan bisnis harus aktual dan faktual, karena data tersebut akan digunakan untuk proses pembuatan keputusan nantinya. Yang ketiga, standarisasi laporan dan sistem intensi di seluruh cabang di perusahaan. Dengan menggunakan sistem operasional digital, kita bisa memastikan bahwa tim lapangan menggunakan sistem yang sama untuk setiap tempat. Langkah sukses merintis usaha digital. Yang pertama, memahami betul kekuatan Anda sebelum merencanakan bisnis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan analisis yang Anda miliki. Yang ketiga, mulailah membuat rencana usaha digital Anda secara matang. Yang keempat, catat tujuan dari usaha Anda dengan jelas. Yang kelima, tingkatkan wawasan teknologi. Yang keenam, cari partner bisnis yang satu visi dengan Anda. Yang ketujuh, atur strategi untuk bisnis digital Anda. Yang kedelapan, terbuka terhadap kritik dan evaluasi yang mendalam. Proses yang terjadi dalam manajemen bisnis digital jika dibagi berdasarkan tujuannya menjadi 3 pilar besar, yaitu yang pertama, digital marketing. Tujuan utama dari aktivitas digitalnya adalah menaikkan kesadaran merek. Fokus ke optimasi saluran komunikasi yang mendatangkan potensial traffic. Yang kedua, digital sales. Tujuan utama dari aktivitas digitalnya berorientasi penjualan. Fokus ke optimasi saluran komunikasi yang mengolah database menjadi penjualan. Yang ketiga, digital operational service. Tujuan utama dari aktivitas digitalnya adalah menaikkan loyalitas dan pembelian ulang dari pelanggan. Fokus ke optimasi saluran komunikasi yang meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memiliki kelebihan antara lain. Yang pertama, mampu menghubungkan produsen dan konsumen melalui internet dengan cepat, tidak terbatas ruang dan waktu. Dengan teknologi internet ini, produsen dan konsumen bisa terhubung dengan mudah tanpa perlu bertatap muka. Yang kedua, biaya untuk pemasaran digital lebih murah dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional. Jika dulu kita mengecek brosur atau pamflet atau media cetak lainnya, kini dengan digital marketing, kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mengecek brosur atau media cetak lainnya. Pemasaran mengurangi penggunaan kertas dan lebih murah daripada pemasaran menggunakan media cetak, koran, majalah, dan sebagainya. Yang
Yang ketiga, pemasaran digital memberikan peluang yang cukup luas bagi para pengusaha mikro untuk melakukan branding produknya dan kesempatan untuk bersaing dengan perusahaan mikro yang lain secara terbuka di internet atau media sosial. Pemasaran digital juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain yang pertama, konsep pemasaran era e-commerce ini pemasaran online dengan mudah dapat ditiru oleh pesaing bisnis lainnya, karena tidak ada lagi batasan wilayah yang dapat menghalangi produsen untuk memasarkan produknya. Yang kedua, pemasaran digital sangat bergantung pada teknologi atau internet. Jika suatu daerah masih belum dekat dengan teknologi, sebagus apapun produknya tidak akan dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, tidak semua orang mengerti internet. Hanya generasi produktif tertentu yang mengerti teknologi yang bisa mengakses internet atau terutama generasi milenial. Yang keempat, tidak semua produk cocok untuk dipasarkan dengan digital marketing atau pemasaran media online. Yang kelima, dengan pemasaran yang terbuka ini, jika tiap kali ada yang tidak sesuai atau tidak memuaskan, pelanggan bisa langsung bercerita di media sosial, bahkan bisa menjatuhkan produk produsen. Faktor-faktor yang menyebabkan transaksi digital digandrungi oleh masyarakat. Yang pertama, kemudahan dalam bertransaksi. Alasan utama yang membuat masyarakat memilih transaksi digital, metode pembayaran ini memudahkan masyarakat karena proses transaksi dari awal sampai akhir melalui gadget. Yang kedua, efisiensi waktu. Transaksi offline biasanya akan membuat kamu harus mengantri selama beberapa waktu hanya untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses transaksi digital jauh lebih efisien dibandingkan transaksi offline dan membuat kamu lebih hemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, keamanan data terjamin. Keamanan data transaksi terjamin. Beberapa aplikasi yang menyediakan layanan transaksi digital telah menerapkan berbagai upaya untuk mengamankan proses transaksi digital. Misal menggunakan PIN atau OTP atau one time password yang hanya diketahui oleh pengguna. Keamanan yang terjamin membuat masyarakat semakin percaya diri saat melakukan transaksi digital. Strategi bisnis untuk bersaing di era digital. Yang pertama, memanfaatkan teknologi. Teknologi dibuat untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia, jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Yang kedua, gunakan sosial media. Indonesia mempunyai banyak pengguna sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Maka dari itu, sosial media dapat dijadikan alat dalam strategi bisnis. Yang ketiga, menggunakan digital marketing. Selain sosial media, kita harus bisa menerapkan digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas promosi sebuah brand produk menggunakan media elektronik atau digital. Yang keempat, menggunakan aplikasi. Selain aplikasi sosial media, kita juga dapat menggunakan aplikasi yang dapat membantu pekerjaan. Misalnya aplikasi akuntansi, aplikasi pembukuan, dan aplikasi administrasi dan lain-lain. Yang kelima, inovasi. Inovasi itu merupakan bagian yang sangat penting dalam strategi bisnis. Seperti kita ketahui bahwa dunia bisnis sangat cepat berubah. Jadi, hampir setiap hari ada aja tren baru. Jadi, inovasi bisnis merupakan perubahan yang terjadi di dalam perusahaan guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau permintaan pusat.